Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang materi manajemen thinking ya, manajemen thinking perubahannya dari zaman ke zaman seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini atau pada episode kali ini kita akan membahas ya kan, kita akan sharing, kita akan berbagi tentang ini ya, mengelola sebuah perusahaan di lingkungan yang internasional. Nah, harus kita akui, harus kita pahami bahwa sekarang ini zamannya perusahaan ini sudah tidak lagi mainnya lokal saja ya, tapi sudah ranahnya internasional dan sudah global. Jadi kita sebagai manajer, kita sebagai pengelola perusahaan harus terbiasa ya, harus sudah terbiasa dengan adanya perubahan ini. Maka dari itu, apa yang harus kita pahami tentang lingkungan global ini? Nah, sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Ya. Nah, selain itu, selain dari lingkungan yang sifatnya global, maka kita juga perlu memahami budaya-budaya di dalam perusahaan yang perlu kita kuasai sehingga apa? Sehingga mampu bersaing di dalam industri global. Nah, apa sih lingkungan organisasi itu? Lingkungan organisasi itu adalah semua ya, bukan tidak hanya sebuah ya, tapi semua elemen yang ada di luar batas organisasi. Namun memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi. Nah, sebenarnya di sini yang dimaksud adalah lingkungan yang eksternal, karena sebenarnya lingkungan itu terdiri dari dua, yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal itu adalah semua elemen yang ada di dalam organisasi, sama memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi juga. Nah, bedanya dengan yang di sini, ini adalah elemen yang ada di luar batas organisasi, namun memiliki pengaruh terhadap organisasi. Nah, lingkungan luar. Yang pertama lingkungan luar, ada lingkungan umum, dia mempengaruhi secara tidak langsung. Yang kedua ada lingkungan tugas, dia mempengaruhi secara langsung dan juga mempengaruhi operasi dan juga kinerja dari suatu perusahaan. Nah, yang ketiga tadi seperti yang saya sampaikan adanya lingkungan internal. Lingkungan organisasi ini terdiri dari beberapa komponen ya, terdiri dari beberapa komponen yang harus teman-teman ketahui. Nah, di lingkungan internal itu ada namanya apa? Karyawan atau employees, ada budaya dan ada sistem manajemen. Pasti manajemen itu sebenarnya ada di dalam, namun bergeraknya bisa di dalam dan bisa di luar. Nah, selain itu lingkungan di dalam organisasi namun letaknya di luar tapi dekat ya, itu kaitannya sangat dekat seperti saudara ya. Jadi lingkungan internal ini seperti saudara, sedangkan lingkungan eksternal itu teman. Nah, seperti itu. Nah, di lingkungan internal selain dari karyawan, budaya dan manajemen ada apa juga? Ada pasar kerja, ada pelanggan, ada pesaing dan juga ada supplier. Nah, ini adalah lingkungan-lingkungan internal yang sering ya intensitas kontak atau intensitas bertemu dan berproses dengan organisasi kita itu sangat sering. Nah, itu intensitasnya tinggi, high contact. Jadi maka bisa dibilang itu adalah lingkungan internal. Nah, selanjutnya apa yang dimasuk dalam lingkungan umum? Nah, lingkungan umum ada apa saja? Yang pertama, atau yang di luar tadi ya, yang termasuk dalam lingkungan eksternal. Ada apa saja? Yang pertama ada sosiokultural, jelas, budaya. Yang kedua ada ekonomi, kondisi perekonomian yang ada di negara tersebut ataupun yang ada di global. Yang ketiga ada politik, ada kebijakan ya pastinya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang apakah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan atau tidak.
Yang keempat ada ini kondisi pasar internasional dan juga ada teknologi ya. Di sini sangat jelas bahwa kecanggihan teknologi ini akan memiliki dampak terhadap jalannya roda organisasi perusahaan kita. Maka dari itu, walaupun dia termasuk dalam lingkungan eksternal, namun dia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja yang ada di dalam organisasi. Nah, berbicara tentang dimensi internasional, apa sih yang diomongin di dimensi internasional itu? Yang pertama apa? Yang pertama itu bagi perusahaan-perusahaan baru yang beradaptasi di internasional itu, yang pertama jelas pasar pelanggannya itu menjadi lebih banyak, lebih besar karena skalanya sudah tidak lagi nasional ya, padahal biasanya kalau kita udah ngomongin skala nasional itu udah sangat besar gitu, padahal belum. Karena masih ada lagi skala yang lebih besar yaitu internasional. Yang kedua, pesaingnya. Wah, jelas pesaingnya sudah tidak lagi ngomongkan antar kecamatan atau antar provinsi, tapi ngomonginnya sudah apa? Antar negara. Nah, maka dari itu sangat penting perusahaan ini siap dahulu sebelum terjun ke dimensi atau pasar yang internasional. Karena bila tidak siap, maka nantinya dia akan ini ya cepat tergerus oleh zaman, cepat ini ya cepat ditinggalkan oleh para pelanggannya karena kurang mampunya atau kurang siapnya beradaptasi di pasar internasional. Yang ketiga ada pemasok. Di sini kaitannya dengan jumlah pasokan ya, dan juga pemasok ini nantinya kita misalnya berbicara dari Indonesia misal. Pemasok kita nanti tidak hanya dari Indonesia lagi, bisa jadi kita sudah ngambil dari negara lain. Karena apa? Karena kaitannya dengan jumlah produksi. Nah, sebenarnya yang semakin baik ya diusahakan produksinya tetap di dalam negeri ya. Untuk pemasoknya juga dari dalam negeri. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga butuh skala produksi yang lebih besar lagi. Maka dari itu kita juga pasti butuh jumlah pasokan yang lebih besar. Maka dari itu tidak masalah bila kita bermitra dengan pemasok yang dari negara lain. Nah, selanjutnya bagaimana bentuknya di dimensi internasional? Pasti berkaitan dengan apa? Ada 3. Tren sosial, tren teknologi, dan tren ekonomi. Nah, yang pertama tren sosial. Tren sosial di sini kaitannya dengan apa? Dengan bagaimana perilaku pembelian di internasional atau bagaimana pola berkehidupan ya, pola style, gaya mode, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kehidupan yang ada di internasional. Kita tidak bisa serta-merta melempar produk kita ke pasar internasional tanpa kita ketahui bagaimana kondisi atau perilaku berkehidupan di pasar internasional. Bagaimana mereka membeli, bagaimana mereka mempertimbangkan sebuah produk, terus bagaimana kualitas produk-produk yang harus dicapai sehingga apa? Sehingga mereka mau untuk atau tertarik untuk membeli. Nah, yang kedua ada tren teknologi. Nah, teknologi di sini kaitannya apa? Semakin mudahnya pelanggan mengakses informasi. Jadi kita harus tahu ya perkembangan teknologi juga zaman sekarang ini yang sedang eksis apa, yang sedang naik apa yang harus diadaptasi untuk perusahaan kita. Karena bila kita tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sudah pasti pelanggan tidak akan mau berkomunikasi lah minimal dengan kita. Dia langsung beralih kepada perusahaan sejenis yang level teknologinya itu lebih tinggi. Karena karena kemudahan komunikasi itu juga sebagai salah satu bahan pertimbangan dari pelanggan untuk membeli produk di perusahaan kita. Semakin mudah kita mengakses sebuah perusahaan informasinya ya, dan semakin lengkap informasi yang kita peroleh, pasti pelanggan itu akan tertarik untuk membeli produk di perusahaan
tersebut. Maka sangat perlu bagi perusahaan ini beradaptasi dengan tren teknologi. Bila kita ingin menjadi pemimpin pasar, bila kita ingin, menjadi ini ya, atau memiliki pangsa pasar yang paling luas dari negara satu ke negara yang lain, maka yaitu kita harus memanfaatkan kecanggihan teknologi. Yang ketiga apa? Tren ekonomi. Bagaimana perkembangan ekonomi internasional ya, itu harus kita perhatikan juga. Jadi bila teman-teman, ingin menjadi pengusaha ataupun bekerja di perusahaan yang ekspor impor ya, yang dimensinya sudah internasional, maka teman-teman harus mengetahui bagaimana perilaku atau kegiatan manajerial mereka dalam mengelola informasi, mengelola produk, mempersiapkan, kekuatan yang ada di perusahaan untuk apa? Untuk bersaing di pasar internasional. Nah, syukur-syukur teman-teman ini nantinya berkontribusi positif untuk apa? Untuk membangun mitra di luar negeri. Jadi tidak hanya bersaing ya, namun dengan pesaing ini teman-teman bisa menegosiasi sehingga menjadi sebuah mitra, hubungan kerjasama. Sehingga nanti teman-teman bisa meningkatkan daya saingnya di dalam industri. Nah, maka teman-teman ini jangan sampai ragu untuk mengambil keputusan bahwa bekerja di perusahaan internasional ataupun menjadi pengusaha yang levelnya internasional itu keputusan yang salah. Tidak, itu adalah sebuah keputusan yang tepat. Karena zaman sekarang ini pasarnya sudah pasar bebas. Kita bisa ekspor berbagai macam produk ke pasar internasional, ke negara lain. Jadi itu harus dimanfaatkan. Tak lupa juga tentang kebijakan-kebijakan perekonomian ya, kebijakan perekonomian yang seharusnya itu di apa namanya, bahasanya apa ya, dilihat ya atau diperhatikan. Nah, diperhatikan oleh perusahaan, khususnya manajer, di level puncak. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakan di perekonomian itu sangat berdampak pada pengambilan keputusan yang ada di perusahaan. Bila perusahaan mengambil keputusan yang salah dan tidak sesuai dengan kebijakan ekonomi, maka nantinya akan berdampak buruk pula bagi perusahaan, baik itu terkena sanksi ataupun yang lainnya. Nah, tadi seperti yang kita bahas sebelumnya, di sini dimensi teknologi ini ada juga dimensinya apa saja dimensi dari teknologi. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan jelas, industri tertentu, dan masyarakat pada umumnya. Jadi masyarakat pun sebagai pelanggan itu juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Bila masyarakat kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, hanya perusahaan-perusahaan saja yang meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi itu juga agak keliru ya, juga agak mengenaskan, agak memprihatinkan. Karena apa? Karena nantinya masyarakat sebagai pelanggan itu nanti akan malah kesulitan, bukan semakin mudah dengan adanya teknologi. Karena apa? Karena masyarakatnya tidak mengikuti perkembangan teknologi. Maka dari itu, ada fungsi dari perusahaan yang mengedukasi pada masyarakat bahwa pentingnya, pentingnya meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi agar apa? Agar dapat mengakses berbagai informasi termasuk perusahaan kita dengan lebih mudah, sehingga menjadi konsumen atau pelanggan yang cerdas. Apa dampaknya dari teknologi terhadap perusahaan? Satu, tingkat kompetisinya itu akan menjadi semakin kompleks. Jadi teknologi sekarang tidak hanya faktor pendukung ya di dalam perusahaan, namun bisa menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi kompleksitas tingkat kompetisi. Maka dari itu semakin maju teknologi yang digunakan perusahaan, maka semakin tinggi pula daya saing yang dimiliki. Selanjutnya, hubungan dengan pelanggan. Nah, dampak teknologi terhadap pelanggan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pelanggan ini akan mencari perusahaan
dengan komunikasi yang semakin mudah untuk diakses ya. Karena kaitannya dengan apa? Dengan kemudahan. Bila perusahaan ini sulit untuk diakses, sulit untuk diajak komunikasi dan interaksi, pasti pelanggan akan beralih kepada perusahaan lain. Terus yang ketiga ada kemajuan medis dan nanoteknologi. Ini juga kaitannya dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan ya, dengan adanya kemajuan teknologi juga meringankan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan medis atau kesehatan. Lalu selanjutnya di sini ada dimensi budaya. Dimensi ada budaya yang pertama dari segi demografis. Nah, demografis ini terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada jenis kelamin, ada usia, ada pekerjaan, lalu ada selera, ada apalagi demografis pekerjaan sudah, terus gaya hidup dan lain sebagainya. Jadi karakteristik demografis ini akan mempengaruhi keputusan dari para manajer perusahaan dalam menentukan strategi, dalam memilih pasar, dalam menentukan kriteria pelanggan mana yang akan kita layani atau kita sediakan kebutuhannya. Terus yang kedua ada norma-norma yang berlaku, ini juga harus diperhatikan oleh perusahaan karena ini nanti kalau perusahaan tidak memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat, pastinya nanti akan menuai kecaman ya daripada meningkatnya pangsa pasar, yang ada malah semakin turun dan semakin dicela ya perusahaannya. Yang ketiga ada bea cukai, terus habis itu ada nilai dari pelanggan. Nah, kaitannya dengan bea cukai, teman-teman harus pahami bahwa bila pasarnya sudah internasional, maka ada kaitannya dengan bea cukai. Teman-teman harus tahu juga aturan yang ada di bea cukai sehingga apa? Sehingga teman-teman nanti ketika melakukan ekspor atau impor tidak terkendala berbagai masalah. Nah, di sini ada tren demografis kunci ya, isu-isu yang utama yang ada di US atau Amerika Serikat. Nantinya pada tahun 2050 nih, orang kulit putih non-Hispanik hanya akan menjadi sekitar setengah, turun sampai 74% pada tahun 1995 dan 69% pada 2004. Terus selanjutnya generasi baby boomer ya semakin tua dan kehilangan minat pada barang-barang yang berbiaya tinggi. Generasi Y menyaingi ukuran mereka dan juga akan menyaingi mereka dalam daya beli. Nah, ini adalah tren-tren demografis yang akan berpengaruh di Amerika Serikat. Nah, maka dari itu teman-teman juga harus mengetahui tren-tren demografis yang ada di negara tujuan, di mana teman-teman melayani kebutuhan dari masyarakat negara-negara tersebut. Teman-teman juga harus melihat perkembangan demografis yang ada di negaranya teman-teman sendiri. Jadi teman-teman di bagian manajer, di top manajemen itu juga harus mempertimbangkan kondisi demografis ya. Tidak bisa semua negara kita layani. Karena kita harus melihat peluang dan resikonya termasuk dari isu demografis. Nah, itu juga akan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada dimensi ekonomi, lingkungan umum ya, ada dimensi ekonomi. Yang pertama ada daya beli dari para pelanggan atau konsumen. Nah, teman-teman percuma ya menawarkan produk, percuma menjual produk bila daya beli konsumennya rendah. Maka dari itu teman-teman perlu mengikuti perkembangan ekonomi internasional terkait dengan daya beli. Jadi bila pelanggan ini memiliki daya beli yang tinggi, maka itu adalah peluang yang besar bagi teman-teman dalam menawarkan produk. Akan condong produk itu dikonsumsi daripada apa? Daripada daya belinya
rendah. Bila daya belinya rendah, maka pelanggan tidak mau, konsumen tidak mau beli apa-apa karena tidak mampu, bahasanya seperti itu. Maka dari itu teman-teman perlu mempertimbangkan kemampuan daya beli dari para konsumen. Maka seperti yang saya bilang tadi bahwa tidak semua negara bisa kita layani. Kenapa? Karena itu tadi terkait dengan daya beli. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran. Nah, kaitannya dengan daya beli, bila semakin banyak pengangguran di negara yang kita layani ya, yang kita sediakan produknya, itu juga akan berdampak negatif pada perusahaan kita. Ya sama aja, nggak ada yang beli. Maka dari itu kita juga harus mempertimbangkan tingkat pengangguran. Yang ketiga ada suku bunga di negara tersebut. Nah, itu juga mempengaruhi ya tingkat inflasinya nanti seperti apa. Nah, perusahaan harus mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut. Nah, tren terbaru di dimensi ekonomi ini yang pertama adalah frekuensi merger dan akuisisi. Jadi semakin banyak perusahaan-perusahaan yang tadi ya seperti saya bilang bermitra dengan pesaing bahkan. Daripada bikin perusahaan sendiri-sendiri, mending merger aja. Pangsa pasarnya bisa lebih luas, strateginya bisa lebih komprehensif. Nah, jadi daya saingnya pun juga semakin meningkat. Yang kedua ada vitalitas sektor usaha kecil. Nah, teman-teman bila mengikuti perkembangan perekonomian sekarang, banyak perusahaan-perusahaan kecil atau UMKM ya, sektor usaha kecil ini yang semakin didorong tingkat produksinya ya, supaya apa? Supaya semakin berkembang hingga levelnya internasional. Jadi UMKM ini tidak hanya lagi yang ya skopnya nasional, tapi hingga pada ekspor impor. Nah, lingkungan tugas yang memiliki hubungan kerja secara langsung dengan organisasi ada apa saja? Tadi seperti yang saya sampaikan, ada pelanggan, ada pesaing, pemasok, dan pasar tenaga kerja. Ini adalah lingkungan-lingkungan tadi ya yang dibilang seperti saudara ya, yang intensitas kontaknya dengan perusahaan ini sangat besar. Nah, apa kaitannya pasar tenaga kerja dengan perusahaan? Pasar tenaga kerja itu memberikan kontribusinya kepada perusahaan dalam penyediaan tenaga kerja profesional. Nah, dengan memiliki tenaga kerja profesional yang mampu beradaptasi dengan teknologi, perusahaan berpeluang meningkatkan daya saing dan pangsa pasarnya, sehingga perusahaan ini tidak lagi khawatir tentang bagaimana mereka harus beradaptasi dengan teknologi, karena karyawan atau tenaga kerja yang kita peroleh dari pasar tenaga kerja itu pastinya sangat profesional. Mereka adalah orang-orang yang tersertifikasi. Nah, maka dari itu sangat penting pada proses rekrutmen, terus pendidikan dan juga pelatihan daripada sumber daya manusia. Bila dilakukan secara baik, tanpa adanya itu ya KKN ya, khususnya nepotisme. Nah, itu pasti perusahaan memiliki kualitas yang baik pula, tingkat profesionalitasnya tinggi. Nah, ada beberapa perusahaan misalnya yang menggunakan outsourcing daripada pegawai tetap. Kenapa? Karena ada proses pra tetap yang dibutuhkan oleh tenaga kerja di perusahaan tersebut untuk membuktikan kualitasnya. Nah, itu sangat penting ya bagi perusahaan karena kaitannya dengan biaya operasional juga. Karena perusahaan perlu mencapai kinerja yang maksimal dengan biaya yang apa? Yang seminim mungkin, begitu. Nah, lingkungan eksternal dan ketidakpastian. Jadi di sini ada sebuah grafik ya, sebuah grafik bagaimana kaitannya lingkungan eksternal dan ketidakpastian. Nah, di sini bila tingkat perubahan faktor lingkungan rendah, maka ketidakpastian pun juga akan rendah. Namun bila tingkat perubahan faktor eksternal ini naik dan tinggi, pastinya apa? Pastinya ketidakpastian pun juga akan tinggi. Maka dari itu apa? Maka dari itu perlu
sebuah perusahaan itu beradaptasi selalu dengan para lingkungannya. Karena dengan perusahaan ini mampu beradaptasi terus-menerus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lingkungan, maka perusahaan tersebut akan terus eksis di dalam industri dan selalu meningkat daya saingnya. Bila tidak mampu meningkat daya saingnya dan tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, pastinya perusahaan tersebut akan mengarah kepada kehancuran. Semakin menurun pangsa pasarnya dan semakin kesulitan untuk bersaing dengan para kompetitornya. Mungkin itu yang bisa saya share tentang lingkungan eksternal yang perlu teman-teman ketahui sebagai pihak manajemen di dalam sebuah perusahaan. Nah, bila ada yang kurang atau teman-teman kurang sepakat, silahkan komentari atau bisa teman-teman beri referensi kepada saya agar saya juga menambah ilmu. Oke, bila ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.